Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita diberikan izin oleh Allah untuk hadir di tanah lapang ini untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Insya Allah pada tahun kali ini kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 tahun yang lalu kita diberikan cobaan oleh Allah untuk sedikit terisolasi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada diri saya, panjenengan Bapak Ibu semua, ada 2 potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang pertama disebut dengan al-fujur dan potensi yang kedua disebut dengan at-taqwa. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia diilhamkan ada 2 potensi yang namanya al-fujur dan potensi at-taqwa. Potensi al-fujur ini adalah potensi manusia yang akan menggerakkan dirinya menuju keburukan. Sedangkan potensi at-taqwa itu adalah potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia sehingga manusia itu berpotensi untuk berbuat baik.
Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita flashback pada hari atau bulan Ramadan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah Ramadan ini dianjurkan sanggup mengelola dua potensi itu. Potensi al-fujur maupun potensi at-taqwa. Potensi al-fujur yang mengendos, memotivasi manusia untuk mengarah kepada keburukan, kepada kejahatan. Di bulan Ramadan kita diharapkan mampu mengelola potensi itu, mampu mengendalikan potensi al-fujur itu. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa, ada larangan no eating, no drinking, no sex. Itu dalam rangka kita mengendalikan potensi al-fujur ini. Nah, cara kita mengendalikan potensi al-fujur itu ya dengan puasa, dengan tadarus, dengan menghadiri majelis taklim. Itu potensi kita mengelola al-fujur. Nah, akhirnya potensi al-fujur setelah kita kendalikan, insya Allah akan menjadi yang nafsul mutmainah, nafsu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harapannya kita menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, 1 bulan suntuk ini. Nah, sedangkan potensi at-taqwa ini yang kita dianjurkan untuk menumbuh suburkan. Seolah-olah kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua potensi ini seolah-olah hanya berhenti di dalam bulan suci Ramadan, padahal tidak. Memang bulan suci Ramadan ini hakikatnya bulan untuk training center kita, untuk latihan riadoh kita mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan potensi takwa. Akan tetapi penerapannya 11 bulan ke depan, Syawal dan seterusnya ini kita dituntut pembuktiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ending dari orang yang bertakwa itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan ke depan berarti kita yang sudah menjalankan ibadah selama 1 bulan suntuk di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah itu diharapkan mampu mengembangkan, mampu menerapkan potensi-potensi at-taqwa itu. Apakah kula panjenengan dapat beristiqomah? Itu kuncinya. Karena orang-orang yang beristiqomah lah orang-orang yang akan berhasil, sukses dunia dan akhiratnya. Nah, lalu apa yang akan kita istiqomahi? Ya jalan untuk menuju takwa itu. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita sudah di training, dilatih tiap malam kita tarawih. Nah, selain bulan suci Ramadan kita tetap qiyamul lail, kita sholat tahajud. Coba tadi malam saja ini sudah bisa kita cek, kita evaluasi diri kita. Apakah kita menetapi konsisten di jalan takwa itu? Karena tahajud itu salah satu potensi untuk menuju takwa. Padahal kita selama 1 bulan kemarin sudah dipeleter betul. Secara bahasa kasar kita dipaksa. Setelah kita berbuka, sholat maghrib, ya sholat nawafil, sholat sunnah, sholat isya, ba'da isya, sholat iftitah, sholat taraweh, kita dipeleter, dipaksa itu untuk latihan supaya kuat kan, supaya terbiasa. 11 bulan ke depan kita tetap menjalankan yang namanya sholat tahajud itu. Panjenengan bangun jam 2, jam 3 malam, ambil air wudhu. Setelah itu sholat iftitah, sholat 2 rakaat. Setelah itu panjenengan sholat lagi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam ditutup 3 rakaat witir. Atau panjenengan menggunakan yang metode 2 salam, 2 salam ditutup witir 1 rakaat, ya monggo. Artinya kita tetap ada keistiqomahan untuk meniti jalan takwa itu. Yang sulit itu hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sekali lagi kuncinya la'allakum tattaqun itu adalah kita istiqomah dalam kehidupan ini meniti jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jalan untuk meniti potensi takwa itu adalah kita membaca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran. Kalau saya panjenengan Bapak Ibu ketika Ramadan terbiasa tadarus,
Mari kita tingkatkan tadarus kita di bulan-bulan lain. Rumah tangga kita mesti punya program untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah tangga kita selama 24 jam tidak ada waktu sedikit pun untuk mewakafkan bacaan Al-Quran itu di rumah kita. Orang-orang muslim, orang-orang muslimat ketika tidak berani membuat program membaca Al-Quran di rumahnya, dia akan gagal dalam kehidupannya. Tidak berani membuat program membaca Al-Quran, separuh dari kegagalan kehidupannya. Orang-orang yang tadarus membaca Al-Quran itu dikritik keras oleh Allah ketika tidak memahami makna dari Al-Quran itu. Allah mengkritik kita dalam surat Al-Baqarah bagi orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu. Yatslunahu haqqa tilawati, bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya membaca. Mungkin bacaan kita sekarang masih terbatas lisan. Untuk menuju potensi takwa itu, supaya kita bertakwa kepada Allah, tadarus kita tingkatkan memahami ayat Al-Quran. Monggo kita fair, kita evaluasi pribadi kita. Bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran hudalinas, petunjuk manusia dalam 24 jam ini, ketika kita tidak mengerti arti dari ayat Al-Quran. Itu nonsen kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Maka kritikan Allah Subhanahu wa taala, hakko tilawati, sebenar-benarnya membaca. Artinya saya panjenengan dianjurkan untuk mampu memahami ayat-ayat suci Al-Qur'anil Karim itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meniti jalan takwa yang berikutnya adalah yunfikuna fisyarra'i wadarra. Salah satu sifat yang melekat pada diri seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa kepada Allah, yunfikuna fisyarra'i wadarra. Orang itu gemar berbagi, dermawan, gemar memberi, gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar zakat. Sifat yang mesti melekat pada diri orang-orang yang bertakwa. Kula panjenengan pelit dalam kehidupan tentang harta, belum selesai menuju takwa. Mari kita tumbuhkan potensi dermawan, potensi sharing, berbagi pada diri kita terhadap sesama. Itulah sifat yang mesti melekat dan ada, tumbuh pada diri pribadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya potensi-potensi takwa ini sudah terbiasa kita lakukan. Ya mungkin saya panjenengan belum memahami, belum memperdalam itu. Ya mari kita tingkatkan potensi-potensi takwa yang sudah kita lakukan itu. Di samping itu, di dalam surah Al-Imran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadziminal ghaidz. Sifat yang mesti melekat pada diri pribadi orang takwa itu, dia boleh marah. Namanya manusia, dalam kehidupan ini marah ya alami manusiawi. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa itu sanggup menahan amarahnya. Ketika marah tidak sampai kesetanan, sanggup menahan emosinya. Itulah pribadi orang takwa. Kalau marah wajar, namanya manusia, diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia sanggup dan mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas. Potensi berikutnya untuk menuju takwa itu adalah pada diri orang bertakwa mesti punya sikap pemaaf. Saya panjenengan ketika menginginkan pribadi mutakin bertakwa, tidak boleh punya sikap dendam, tidak boleh punya sikap membenci. Pemaaf. Kalau meminta maaf mungkin mudah, memaafkan lebih sulit ternyata dalam praktek kehidupan ini. Akan tapi itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya anjurannya dalam khutbah Idul Fitri ini, mari potensi-potensi takwa, jalan-jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tumbuh kembangkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah pertanyaan kaum muslimin. Ustaz, sulit itu diterapkan. Memaafkan orang sulit karena dia sudah terburu, membuat saya sangat emosi, sangat marah. Sulit menjadi pemaaf. Menjadi dermawan juga sulit, Ustaz.
Wong saya kerja sampai keluar keringat jago kok diberikan hartanya kepada fakir miskin dengan cuma-cuma, sulit. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kabar yang sangat istimewa kepada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh tenan benar orang-orang yang berani mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku hanyalah Allah dalam kehidupan ini. Selain Allah makhluk dalam kehidupan ini. Semastaqomu, lalu orang itu istiqomah, konsekuen dengan keyakinannya, konsekuen istiqomah dengan ucapannya, hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka orang-orang yang istiqomah dalam keyakinannya kehidupan itu, mengakui Allah sebagai Tuhannya, akan diturunkan oleh Allah yaitu malaikat untuk membisikkan Allah takhofu. Jangan takut dengan keyakinan yang sudah kamu pegang dalam kehidupan ini. Cobaannya memang berat. Saya panjenengan Bapak Ibu memegang prinsip tauhid dalam kehidupan bermasyarakat sangat berat. Sangat berat untuk memurnikan Allah. Mengakui Allah sebagai Tuhannya itu sulit. Mengakui Allah yang memberikan kekuatan sulit. Mengakui Allah yang memberikan jodoh sulit. Akan tetapi itulah pribadi orang-orang yang bertakwa, harus mempunyai keyakinan Rabbuna Allah, Tuhan kami itu hanya Allah, dan istiqomah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Allah takut, jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzanu. Dan janganlah bersedih terhadap keyakinan yang sudah kamu pegang dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan bersedih, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Justru bergembiralah dengan keyakinan yang kamu pegang itu, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Itulah kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah ini menginspirasi, memotivasi saya panjenengan semua, sehingga dalam kehidupan ini saya dan panjenengan menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana aqlim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.